Menerobos mental block. Mental block itu adalah limiting belief atau kepercayaan yang terbatas atau yang dibatasi. Ya, atau paling mudahnya memahami mental block sebagai ketidakyakinan. Orang yang selalu gak yakin, pesimis. Itu ada mental blocknya. Ada yang menghalangi, yang membatasi dia untuk percaya. Nah, mental block itu adanya di pikiran bawah sadar manusia. Para ahli mengatakan 88% sikap perilaku kebiasaan manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar atau pikiran alam bawah sadar. Saya percaya ini dan saya harap saudara percaya juga ya, bahwa rancangan Bapa sejak semula bagi saya dan saudara adalah rancangan yang sungguh amat baik. Saudaraku yang kasih, sejak semula Tuhan mendesain kita untuk ini. Ya, tetapi kenapa kok bangsa Israel, saya bulatkan jadi 99, maksudnya kalau mau 100, tapi karena ada 2 yang masuk, saudaraku. Yang selebihnya enggak masuk. Mereka tewas di padang gurun. Ya, kenapa? Padahal janji Tuhan kan sungguh amat baik buat mereka. Ada di tanah perjanjian yang berkelimpahan, susu dan madu. Di situ mereka tidak perlu berhemat. Ya, karena itu tempat kelimpahan yang luar biasa sekali. Tetapi kenapa kok mereka tewas di padang gurun? Karena mental blocknya. Ya. Atau ketidakyakinan atau false beliefnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini adalah mental blocknya. Mereka nggak yakin bahwa mereka bisa masuk dan mengalahkan. Karena yang mereka lihat apa? Di situ raksasa. Yang mereka lihat apa? Orang-orang yang memakan penduduknya. Yang mereka lihat lebih besar daripada diri mereka sendiri. Itu yang mereka lihat. Kemudian terbentuklah mental block. Dan gak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi masalah, kenapa kok bangsa Israel yang keluar dari perbudakan, yang harusnya menikmati tanah perjanjian yang berkelimpahan susu dan madu, harus berakhir tragis hidupnya di padang gurun. Karena apa? Mental block, karena ketidakyakinan. Sebab itu saya ajak saudara menjadi bagian daripada yang 1%. Menjadi tim dari Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tidak punya mental block. Kenapa? Karena mereka kenal Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Nah, dia tidak punya mental block. Kenapa? Karena dia nggak memandang dirinya di-compare dengan raksasa. Tetapi dia melihat Tuhan di-compare sama raksasa. Maka ketika dia melihat Tuhan, maka saudaraku dia melihat Tuhan apa? Yang besar. Sehingga itu yang dia nyanyikan, itu yang dia katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sehingga mereka berkata, tidak, kita akan masuk dan kita akan mengalahkan mereka. Kita akan masuk dan kita akan menikmati mereka seperti lekem, seperti roti. Haleluya. Dahsyat.
Nah saudaraku, mari kita bergabung di bagian dari tim ini atau klub 1%. Klub itu adalah klub orang-orang yang dianggap the best, yang distinguished, yang terbaik. Menurut mereka di dunia ini gak banyak orang hebat. Orang hebat di dunia hanya ada 1%. Mari kita menjadi bagian dari yang 1%. Dan saudara, Tuhan memang sudah mendesain kita untuk menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Sebab itu jangan terima yang biasa-biasa saja, apalagi tewas di padang gurun. Tapi percayalah, Tuhan yang berjanji pasti Dia genapi. Pasti itu akan terjadi, amin. Itulah sebabnya kita perlu rubuhkan kalau ada mental block dalam hidup kita. Karena mental block ini yang menghalangi kita bisa masuk dan menikmati tinggal di tanah perjanjian kita.